Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas CP1 untuk mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Taufik Awaludin SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh motivasi, pengalaman usaha dan juga perspektif risiko terhadap minat berwirausaha mahasiswa akuntansi. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Kewirausahaan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. Mahasiswa khususnya dari program studi akuntansi itu memiliki potensi besar untuk terjun ke dunia usaha karena dibekali dengan pengetahuan di bidang keuangan dan manajemen. Namun kenyataannya, tidak semua mahasiswa memiliki minat atau keberanian untuk memulai usaha sendiri. Minat berwirausaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motivasi pribadi, pengalaman usaha, dan persepsi terhadap resiko. Untuk motivasi itu akan menjadi pendorong internal, sementara pengalaman usaha itu memberikan kepercayaan diri, persepsi terhadap resiko sering menjadi hambatan. Maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam laporan ini. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi berwirausaha atau X1, pengalaman berwirausaha X2, persepsi resiko X3, dan minat berwirausaha Y. Yang kedua, bagaimana hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi mempengaruhi keandalan model regresi yang dibangun. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independen, motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko dengan variabel dependen atau minat berwirausaha? Yang keempat, sejauh mana motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko berpengaruh terhadap minat berwirausaha melalui uji regresi linear berganda? Yang kelima, apa implikasi dari hasil uji hipotesis terhadap minat berwirausaha berdasarkan variabel motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko yang diteliti? Selanjutnya, ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapati beberapa tujuan dalam laporan ini. Di antaranya yang pertama, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan dalam mengukur motivasi berwirausaha atau X1, pengalaman berwirausaha X2, persepsi resiko X3, dan minat berwirausaha Y. Yang kedua, untuk menganalisis hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dalam mengevaluasi kelayakan model regresi linear berganda. 3. Untuk menguji apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang keempat, untuk mengukur sejauh mana pengaruh motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko terhadap minat berwirausaha melalui analisis regresi linear berganda. Yang kelima,
untuk mengevaluasi implementasi hasil uji hipotesis terhadap minat berwirausaha berdasarkan kontribusi masing-masing variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapati beberapa tujuan dalam laporan ini. Di antaranya yang pertama, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan dalam mengukur motivasi berwirausaha atau X1, pengalaman berwirausaha X2, persepsi resiko X3, dan minat berwirausaha Y. Yang kedua, untuk menganalisis hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dalam mengevaluasi kelayakan model regresi linear berganda. 3. Untuk menguji apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang keempat, untuk mengukur sejauh mana pengaruh motivasi berwirausaha, pengalaman berwirausaha, dan persepsi resiko terhadap minat berwirausaha melalui analisis regresi linear berganda. Yang kelima, untuk mengevaluasi implementasi hasil uji hipotesis terhadap minat berwirausaha berdasarkan kontribusi masing-masing variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, untuk manfaat, ada 5. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai validitas dan reliabilitas instrumen dalam mengukur motivasi, pengalaman, persepsi resiko, dan minat berwirausaha. Yang kedua, menilai kelayakan model regresi melalui uji asumsi klasik untuk memastikan hasil analisis yang akurat. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan linear yang signifikan antar variabel motivasi, pengalaman, dan persepsi resiko terhadap minat berwirausaha. Yang keempat, mengukur besarnya pengaruh ketiga variabel independen terhadap minat berwirausaha secara simultan dan parsial. Dan yang terakhir, memberikan dasar bagi pengembangan strategi pembinaan kewirausahaan berdasarkan hasil uji hipotesis. Selanjutnya di bab 2 kita membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian survei. Di sini kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari responden mengenai pengaruh motivasi, pengalaman usaha, dan persepsi risiko terhadap minat mahasiswa berwirausaha melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner online yang disebar melalui menggunakan Google Form kepada mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Kuesioner ini disusun berdasarkan teori dan indikator variabel motivasi, pengalaman usaha, persepsi risiko, dan minat berwirausaha dengan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Mahasiswa akuntansi dipilih karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar dalam berwirausaha, khususnya di bidang jasa keuangan dan konsultasi. Yang ketiga, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan statistik, yaitu SPSS. Sebelumnya, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner yang digunakan. Selain itu, dilakukan pula uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi yang akan digunakan. Lalu pembahasan berikutnya mengenai objek penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Vokasi IPB University, khususnya pada mahasiswa program studi akuntansi. Periode penelitiannya dilakukan pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2025 yang mencakup penyusunan instrumen penelitian, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, serta analisis data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian. Lalu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University dan objeknya yaitu pengaruh motivasi, pengalaman usaha, dan persepsi resiko terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berwirausaha.
Data yang dikumpulkan, sumber data berasal dari 60 mahasiswa program studi akuntansi di Sekolah Vokasi IPB University. Untuk pengumpulan datanya, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang terpilih. Data yang telah dikumpulkan dari 60 responden ini akan disajikan dalam lampiran yang mencakup hasil pengisian kuesioner oleh responden. Baik, untuk uji pertama yang kami lakukan pada penelitian kali ini, yang pertama adalah uji validitas. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan keabsahan instrumen ataupun variabel yang akan dipakai pada penelitian. Dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel dan juga nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka instrumen dinyatakan valid. Dan kebalikannya, jika nilai R hitung itu kurang dari R tabel dan juga nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka instrumen dinyatakan tidak valid dan juga perlu direvisi ataupun dihapus. Di sini dapat kita lihat untuk tabel yang pertama, yaitu mengenai perbandingan uji validitas untuk X1. Dapat kita lihat bahwa keseluruhannya di antara item-item tersebut memiliki nilai R hitung di antara 0,672 hingga 0,856, yang dimana nilainya itu lebih besar daripada nilai R tabelnya, yaitu senilai 0,254. Selain itu, seluruh nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kelima item tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel motivasi berwirausaha sebagai variabel X1. Selanjutnya, pada tabel yang kedua di sini merupakan perbandingan uji validitas untuk X2. Di sini juga kita mendapat kesimpulan bahwa nilai R hitungnya di antara 0,493 hingga 0,831, yang dimana lebih besar daripada nilai R tabelnya. Selain itu, nilai seluruh signifikansinya juga kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kelima item tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel pengalaman berwirausaha sebagai variabel X2. Selanjutnya, ini adalah tabel yang ketiga, merupakan perbandingan uji validitas untuk X3. Variabel ini memiliki 5 item, namun pada item kelima yaitu X3 item 5 memiliki nilai R hitung yang diperoleh lebih kecil daripada R tabel, sehingga nilai signifikansinya juga itu lebih besar daripada nilai alfanya. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak valid, atau dengan kata lain, item tersebut tidak mampu mengukur variabel X3 yaitu persepsi risiko secara tepat. Maka dari itu, item ini harus dikeluarkan dan juga dihapus dari analisis lanjutan agar tidak mengganggu kualitas pengukuran variabel. Selanjutnya, yang keempat merupakan tabel perbandingan uji validitas untuk variabel Y. Di sini juga kami mengindikasikan bahwa ada 5 dimensi kuesioner berdasarkan pengujian tersebut. Di sini memiliki nilai R hitung antara 0,775 hingga 0,877, yang dimana nilai ini lebih besar daripada nilai R tabelnya, sehingga seluruh signifikansinya juga kurang dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kelima item ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel Y, yaitu minat berwirausaha. Yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Jadi pengujian ini digunakan untuk melihat sejauh mana pengukuran dari suatu tes itu tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penilaian reliabilitas ini didasarkan pada nilai Cronbach's alpha dengan nilai alpha sebagai nilai acuannya yaitu 0,05. Dalam tabel berikut ini disajikan kesimpulan atau hasil dari uji reliabilitas dari beberapa variabel. Di sini ada variabel X1 yaitu motivasi berwirausaha dengan Cronbach's alfanya itu lebih besar dari nilai alfa. Jadi hasilnya yaitu reliable. Untuk X2 itu juga Cronbach's alfanya itu lebih besar dari nilai alfa, maka hasilnya reliable. Untuk X3 Cronbach's alfanya nilainya tetap lebih besar dibanding nilai acuannya.
Jadi hasilnya reliable. Untuk yang terakhir ada variabel Y, itu minat berwirausaha. Untuk nilai Cronbach's alpha-nya itu 0,886, maka masih lebih besar dari nilai alpha. Maka hasilnya yaitu reliable. Selanjutnya, kami melakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang tujuannya untuk menilai apakah data dan pada kelompok variabel memiliki distribusi sebaran yang normal atau tidak. Asumsi ini penting karena banyak metode statistik parametrik bergantung pada normalitas data. Asumsi ini juga membantu dalam menginterpretasi hasil dan pembentukan interval kepercayaan yang akurat. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian Kolmogorov-Smirnov didasarkan pada nilai signifikasi. Apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data dianggap normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Lalu, seperti pada gambar di samping, berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikasi penelitian kami adalah sebesar 0,200. Nilai ini artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi, dan data layak untuk analisis lebih lanjut menggunakan metode statistik parametrik. Selanjutnya, uji autokorelasi. Yang digunakan adalah uji Durbin-Watson, yaitu membandingkan nilai Durbin-Watson yang dihitung D dengan nilai kritis Durbin-Watson tabel DU dan tabel DL. Kriteria pengujian meliputi yang pertama, jika 0 lebih dari DL, lebih dari DW, maka terdapat autokolerasi positif. Yang B, jika DL kurang dari DW, kurang dari DU, yaitu tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi. Dan yang C, jika DU kurang dari DW, kurang dari 4 dikurang DU, yaitu tidak terdapat autokorelasi. Dan D, jika 4 dikurang DU, yaitu kurang dari DW, dan kurang dari 4 dikurang DL, tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi. Dan yang E, jika 4 dikurang DL, kurang dari DW, itu ada korelasi negatif. Dari hasil uji yang telah dilakukan, didapatkan bahwa hasil Durbin-Watson-nya sebesar 1,843 dan dihasilkan nilai DL-nya 144797 dan DU-nya 16889. Jadi berdasarkan informasi dalam tabel DW tersebut dihasilkan bahwa uji autokolerasi pada Durbin-Watson ini adalah sebagai berikut. Jika DU kurang dari DW, kurang dari 4 dikurang DU, maka hasilnya dapat disimpulkan koefisien autokorelasi sama dengan 0, artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji multikolinearitas. Uji asumsi tentang multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya. Dalam analisis regresi linear ganda, terdapat 2 atau lebih variabel bebas yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Asumsi mengenai pengaruh tersebut hanya dapat dibenarkan jika tidak terdapat hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel independen tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dengan menggunakan metode VIF dan tolerance. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan jika nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan nilai tolerance untuk X1 adalah 0,929, nilai tolerance untuk X2 adalah 0,942, dan nilai tolerance untuk X3 adalah 0,968. Sedangkan nilai VIF untuk X1 adalah 1,077, nilai VIF untuk X2 adalah
1,062 dan nilai VAF untuk X3 adalah 1,033. Karena nilai toleransi untuk variabel X1, X2, dan X3 lebih besar dari 0,1 serta nilai VAF untuk variabel X1, X2, dan X3 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini itu dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Keberadaan heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dapat menyebabkan estimasi parameter yang menjadi tidak efisien dan interpretasinya akan menjadi bias. Adapun dasar pengambilan keputusan itu jika nilai chi-square hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai chi-square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai chi-square hitungnya itu lebih besar dibandingkan nilai chi-square tabel, maka terjadi heteroskedastisitas. Di sini terdapat hasil dan juga interpretasinya, di mana kami menggunakan uji White dalam uji heteroskedastisitas dan kami menggunakan tabel model summary yang dimana informasi dari tabel tersebut kita dapatkan bahwa R-square-nya itu 0,196. Di sini kita akan menghitung nilai chi-square hitung yang dimana rumusnya itu N dikali nilai R-square-nya. Dengan N itu banyaknya responden yang kita ambil yaitu sebanyak 60 dan juga R-square-nya yaitu 0,196 sehingga didapatkan nilai 11,76. Selanjutnya nilai tersebut kita akan bandingkan dengan nilai chi-square tabel dengan taraf signifikan dengan alfanya itu 0,05 atau dengan DF-nya itu 5 dan banyaknya data itu 60. Jika kita melihat di tabel, itu kita akan mendapatkan nilai sebesar 79,082. Hasil kesimpulannya itu adalah karena nilai chi-square hitungnya itu 11,76, yang dimana itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai chi-square tabel, yaitu sebesar 79,082, maka kita dapat simpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, yang selanjutnya ada uji linearitas. Jadi uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel independen dan dependen itu memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Jadi hubungan linear ini antar kedua variabel ini menjadi penentu untuk memutuskan apakah pengujian selanjutnya itu dapat dilakukan atau tidak, karena model regresi linear ini hanya dapat digunakan jika hubungan antara variabelnya itu memang linear. Nah, berikut kami sajikan tabel hasil dari uji linearitas. Yang pertama itu kami menguji antara variabel Y dengan X1 atau hubungan variabel Y dengan X1. Dilihat dari nilai deviation from linearity. Nilainya itu dibandingkan dengan nilai alpha yaitu sebesar 0,05. Nah, di sini karena nilai deviation from linearity-nya itu lebih besar daripada nilai alpha, maka hasilnya itu linear atau memiliki hubungan linear. Untuk variabel Y dengan X2 itu masih lebih besar nilai deviation from linearity-nya, maka hasilnya linear. Dan yang terakhir ada Y, variabel Y dengan X3 itu deviation from linearity-nya itu lebih besar dari nilai alpha, maka hasilnya itu memiliki hubungan yang linear. Baik, untuk analisis selanjutnya merupakan uji regresi linear berganda, yang dimana uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 1 terhadap variabel independen. Nah, dari hasil uji tabel koefisien, di sini kita mendapatkan persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan 3,663 ditambah 0,831 X1 ditambah 0,171 X2 dikurang 0,391 X3.
Dari persamaan tersebut juga kita mendapatkan penjelasan di sini nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 3,663. Apabila variabel bebas dianggap konstan, maka nilai minat berwirausaha sebagai variabel Y yaitu sama dengan 3,663. Nah, selanjutnya, koefisien dari variabel X1 sebesar 0,831. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa X1 sebagai variabel independen memiliki arah pengaruh yang sama dengan variabel dependen, yaitu minat berwirausaha. Nah, apabila variabel X1 ini naik dengan tingkatan 1, maka minat berwirausaha sebagai variabel Y naik senilai 0,831. Begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk koefisien variabel X2 sebesar 0,171. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa pengalaman berwirausaha sebagai X2 memiliki arah pengaruh yang sama dengan variabel Y. Apabila pengalaman berwirausaha sebagai X2 naik dengan nilai angka 1, maka minat berwirausaha sebagai variabel Y naik senilai 0,171. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, koefisien dari variabel X3 sebesar minus 0,391. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa variabel X3 sebagai variabel independen berlawanan arah pengaruh dengan variabel dependen yaitu variabel Y. Apabila variabel X3 ini naik dengan nilai angka 1, maka variabel Y akan turun senilai minus 0,391. Begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk uji hipotesis. Untuk uji hipotesis yang pertama ini, kita akan menguji uji parsial, yaitu uji T, yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ini secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel bebas lainnya bersifat konstan. Sini, dengan dasar pengambilan kesimpulannya, apabila T hitung itu kurang dari T tabel, dan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Yang kedua, apabila nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Di sini, untuk uji T tersebut juga kita melihat dari tabel koefisien. Nah, dari hasil tersebut, pengaruh dari X1 terhadap Y dilihat dari nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05 dan juga nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabelnya, maka H0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa faktor motivasi berwirausaha sebagai X1 berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Kemudian untuk pengaruh X2 terhadap Y, ini didapatkan nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 dan juga nilai T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka artinya H0 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X2 pengalaman berwirausaha tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa yang telah kami jadikan sampel pada penelitian kali ini. Karena banyak yang beranggapan bahwa tidak memiliki pengalaman berwirausaha tidak mempengaruhi minat dan juga niat untuk memulai berwirausaha. Selanjutnya, untuk pengaruh X3 terhadap Y, yaitu diperoleh nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 dan juga nilai T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel, namun ada tanda minus sehingga dapat dikatakan bahwa X3 ini sebagai persepsi risiko memiliki pengaruh negatif terhadap minat berwirausaha. Baik, untuk uji selanjutnya yang merupakan uji simultan atau uji F. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusannya itu sama dengan pada uji T. Di sini langsung saja kita dapat ambil kesimpulan dari tabel ANOVA. Di sini berdasarkan uji F tersebut diperoleh hasil bahwa variabel X1, X2 dan juga X3 memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap variabel Y. Hal ini berdasarkan nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang dimana kurang dari 0,05 dan juga F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya, maka artinya H0 itu ditolak. Jadi ketiga
variabel bebas ini tidak hanya berpengaruh secara individu, tetapi juga saling berinteraksi. Baik, untuk uji selanjutnya, uji yang terakhir merupakan uji koefisiensi korelasi dan juga koefisiensi determinasi. Yang pertama, kita bisa melihat dari tabel model summary. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil tersebut, nilai R adalah 0,793 menunjukkan bahwa hubungan antara X1, X2, dan juga X3 secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian nilai koefisiensi 0,793 ini menunjukkan ada hubungan yang tinggi antara variabel tersebut. Dalam skala koefisien korelasi ini, nilai ini berada di antara rentang 0,60 hingga 0,799 yang mengindikasikan bahwa hubungan yang signifikan. Selanjutnya kita melihat pada nilai R-square-nya, yaitu nilai 0,628 menunjukkan koefisien determinasi yang menyatakan pengaruh variabel X1, X2, dan juga X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 62,8%. Kemudian sisanya 37,2% itu dipengaruhi oleh faktor di luar variabel penelitian. Bab 5 di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, kami dapat simpulkan bahwa motivasi berwirausaha berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berwirausaha. Sedangkan pengalaman berwirausaha itu tidak berpengaruh secara signifikan, dan persepsi risiko justru berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi persepsi risiko, semakin rendah berminat wirausaha. Secara bersama-sama, ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh sebesar 62,8% terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha. Dari uji validitas dan juga reliabilitas, di mana satu item dari variabel persepsi risiko, yaitu variabel X3, di pernyataan 5 itu tidak valid, dan juga kami keluarkan dari analisis lanjutan. Karena nilai R hitungnya itu yang diperoleh lebih kecil dari nilai R tabel dan nilai signifikannya. Nilai signifikannya itu 0,097 yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Seluruh item pernyataan untuk variabel motivasi, pengalaman usaha, dan juga minat wirausaha itu dinyatakan valid dan juga reliable. Nilai Cronbach alpha untuk semua variabel pun itu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan instrumen reliable. Adapun di sini kesimpulan dari uji linearitas, di mana terdapat hubungan yang linear dan juga signifikan antara motivasi berwirausaha X1 dan minat berwirausaha Y. Kemudian pengalaman berwirausaha X2 dan minat berwirausaha Y. Kemudian persepsi risiko X3 dan minat berwirausaha sebagai variabel Y. Kesimpulan nomor 4 di sini ada uji regresi linear berganda, di mana kami mendapatkan sebuah persamaan regresinya, yaitu dengan Y sama dengan 3,663 ditambah 0,831 X1 ditambah 0,171 X2 dikurang 0,391 X3, dengan artinya motivasi itu sebagai X1 berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat dengan variabel dependen. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman dengan X2 ini berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dan yang ketiga itu ada persepsi risiko dengan X3 yang berpengaruh negatif dan juga signifikan. Kemudian di sini pada kesimpulan yang kelima kami memiliki kesimpulan uji hipotesis, yaitu dengan uji T. Parsialnya kami dapatkan X1 atau dari motivasi ini signifikannya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya ini berpengaruh sangat signifikan. Kemudian X2-nya ini sebagai pengalaman yang didapatkan nilai signifikannya itu 0,74 dengan lebih besar dari 0,05, yang artinya ini tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang
X3 kami dapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,033, yaitu lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Kemudian di sini ada uji F atau uji simultan. Kami dapatkan bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, artinya seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap minat berwirausaha. Kemudian di sini kami memiliki koefisien korelasi dan juga determinasi, di mana R-nya itu 0,793, yang artinya ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel dalam penelitian ini. Dan kami dapatkan R-square-nya itu 0,628, yang artinya 62,8% variasi minat berwirausaha dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan juga X3. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.